الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب على آله وأصحابه ومن إليه منسوب. أما بعد. Panjenenganipun Ketua DKM Bapak Hakim serta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Nurul Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah binaringan sehat wal afiyah, amin, beserta para jamaah majelis ta'lim Masjid Nurul Ikhlas yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Alhamdulillah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Bagi seorang hamba yang bersyukur, disiapkan oleh Allah balasan, ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Bagi mereka yang diuji dengan sesuatu hal, maka ketika mereka mampu bersabar, maka Allah akan jadikan kesabarannya menjadi pundi pahala bagi dia. Bagi seorang mukmin tidak ada sesuatu hal yang buruk kecuali kemaksiatan kepada Allah. Nikmat menjadi satu ujian, musibah menjadi satu ujian. Bagi seorang yang beriman, irtibatul hukmi ala Allah, bersambungnya hati kepada Allah, merupakan tujuan yang paling agung di dunia yang fana ini. Maka dengan kita niatkan di pagi hari ini ingin mencari keridhaan Allah, ingin mencari ilmunya Allah, mari bersama-sama kita niat nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a ala ta'allumi. Kita niatkan untuk mencari ilmunya Allah, kita niatkan untuk menyebut nama Allah, kita niatkan untuk mencari ilmunya Allah, dan harapannya semoga ilmu-ilmu ini akan menjadikan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Salam sejahtera Allah semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, ya man khuliq min nuri Rabbi, yang tercipta dari cahaya Allah, wa yasumi qabla yulad, yang namanya terukir indah sebelum beliau dilahirkan, yang Allah perintahkan kita ini menjadi pengikut setianya, yang Allah perintahkan kita ini mengagungkan syiarnya, yang Allah perintahkan hidup kita ini kita senantiasa sandarkan dengan tuntunannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai hambaku, kalau engkau beriman, engkau mencintai aku, maka ikutilah kekasihku Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita berada pada bulan Muharram. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra
Sesungguhnya dalam 1 tahun Allah telah menjadikan 12 bulan. Ada 1 bulan yang dipilih oleh Allah. Bulan namanya bulan Hurum, Ashhurul Hurum, di mana di bulan ini ketika kita melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Jika bulan ini kita melakukan keburukan, maka keburukannya pun akan didahsyatkan balasannya oleh Allah. Apa itu? Salah satunya yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram adalah titik awal perjalanan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rahmat Allah itu turun untuk kita, sehingga ada masjid yang namanya Nurul Ikhlas, sehingga di Indonesia ini banyak umat-umat yang memeluk daripada agama Islam. Cahayanya sampai kepada kita dengan keberkahan dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dahulu Nabiullah Muhammad ketika sujud di Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikat lehernya dengan rida. Rida itu seperti ini, Pak. Diikat dari kanan dari kiri, dipukulin kepalanya. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata kepada orang-orang itu, beliau berkata, "Ataqtulu ayyakula rajulan yaqulu Allah, apakah engkau akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah?" Ditantang sama Sayyidina Abu Bakar, kalau berani jangan sama Muhammad, bahasanya orang Betawi, kalau berani sama gua, katanya Sayyidina Abu Bakar. Untuk mengalihkan pandangan dari orang kafir Quraisy itu, kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar dipukul sampai dalam kitab di situ dikatakan tidak bisa dibedakan mana kupingnya, mana mulutnya, mana matanya, karena kerasnya daripada pukulan orang kafir. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu siuman, tersadar putrinya Siti Asma, beliau memberikan makanan dan minuman. Kemudian apa yang keluar dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam lisannya, "Aku tidak akan minum, aku tidak akan pernah makan kecuali setelah melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berpelukan ketika itu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Berapa kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya pengorbanan Rasulullah, sehingga oleh Allah cahaya itu sampai kepada kita. Ketika seseorang dari orang-orang yang menolak daripada dakwahnya Rasul, sehingga Rasulullah SAW dalam jarak yang 2 kilo itu dilempari oleh algojonya orang-orang kafir. Putra angkat sang Nabi Zaid bin Harithah menutupi punggungnya Nabi, sehingga Zaid bin Harithah itu dipukuli keadaannya. Yang muncul ketika Sayyidina Jibril turun, "Apakah engkau ingin orang-orang yang membunuhmu, orang-orang yang ingin mencelakaimu, aku timpakan gunung Uhud kepada mereka?" Justru Rasulullah berkata, "Allahumma ya Allah, ihdi ila siratikal mustaqim." Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui, maka mohonkanlah kepada Allah agar diberikan hidayah kepada mereka. Jika mereka mungkin tidak diberikan hidayah, orang tuanya mungkin nanti keturunan-keturunannya oleh Allah diberikan hidayah. Betapa mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua Hira, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sangat kecil tempatnya para jamaah. Ketika itu setiap sore Siti Asma ketika mengandung janin yang ada di perutnya dengan ikatan kain naik ke atas gunung dengan membawa sekantong atau mungkin secangkir nasi, secangkir air yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka apa? Menghindari daripada kejaran Farokoh Al-Kuju dari orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah. Lantas apa daripada tujuan Nabi sampai seperti ini dahsyatnya? Satu tujuan Nabi, li'anna diyallahu bika rajulan wahidan khairum min khumurin na'am. Bagaimana hidayah Allah ini sampai kepada mereka? Bagaimana hidayah Allah ini sampai kepada umatnya? Bagaimana umatnya ini mengenal kepada Allah? Kalau bapak-bapak melihat di dalam surah Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini perut saya lagi sakit, jadi ceramahnya harus biar semangat, nadanya harus tinggi ya Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Coba dilihat ketika Allah mengatakan, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa cahaya kasih sayangku. Apa yang dibawa oleh Nabi? Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, untuk menyampaikan kepada seluruh jagat raya ini tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Tunggal, Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal, maka engkau akan menjadi orang yang selamat jika hatimu telah memeluk agama Islam, jika engkau telah bertauhid kepada Allah, jika engkau percaya kulla amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma sya Allah, jika dalam hatimu berkata tidak ada yang dapat menguasai satu keburukan dan satu kebaikan kecuali semua ada di dalam tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan terus kita oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kita ketika membaca surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wahai manusia, ketika aku ciptakan kepada kalian khalaqal mauta wal hayat, aku ciptakan kehidupan, aku ciptakan kematian, aku berikan kalian ujian,
Aku ingin tahu siapa dari kalian yang ahsanu amala, yang paling baik, yang paling mempertahankan iman, yang paling mempertahankan Islam, yang paling siapa mereka mengikuti kekasihku. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hasil akhirnya, bukan hidayahnya, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah usaha kita. Masya Allah, ketika di waktu subuh kering, dingin menyengat, kita dipanggil oleh Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ayo kamu pada sholat kalau malam. Ayo ingat Allah mulai nanti terbitnya fajar, fajar shadiq, fajar kadhib. Ayo mulai kamu sholat subuh. Innal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya di waktu pagi itu mereka itu akan disertakan malaikat. Diperintahkan kita oleh Allah untuk sholat. Apa respon kita kepada Allah? Bagi mereka orang-orang yang beriman, fafirru ilallah, maka mereka bergegas menuju kepada keridhaan Allah. Tapi bagi mereka orang munafik, alladzina idza qamu ila sholati kusala, mereka ketika datang perintah salat males. Maka diingatkan oleh Allah, hei orang-orang yang punya sifat-sifat yang seperti ini, ingatlah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka kekuatan kamu adalah berada di dalam kekuatan Allah. Di akhir surah itu, dalam surah juz 6 itu, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Sekali-kali aku tidak akan memberikan kamu azab selama dua hal ini. Yang pertama, engkau bersyukur kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. Wa kana Allahu syakiran alima, dan sungguh Allah sangat mengetahui hambanya yang bersyukur kepada Dia. Subhanallah. Jadi Masya Allah, 1447 ini satu peluang besar bagi kita, Pak. Satu peluang yang sangat besar bagi kita. Mari kita bermuhasabah. Dahulu kala Sayyidina Umar mengingatkan kepada kaumnya, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah segala hal-hal yang lemah, yang kurang, yang dirimu banyak berbuat salah kepada Allah dan manusia. Janganlah sampai nanti datangnya hisab itu dari Allah. Maka 1447 ini menjadi momen yang terbaik agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah. Allahumma inni asbahka min ni'matin wa afiyatin wa sitr. Ya Allah, di pagi hari ini Engkau jadikan saya ini waktu subuh orang yang beriman kepada Engkau. Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu hamalata arsik. Ya Allah, di pagi ini kami jadikan panjenengan-Ku, menjadikan hati saya menyaksikan daripada Engkau adalah Tuhan kami. Ya Allah. Allahumma anta taskini, panjenengan yang memberikan saya ini rumah. Wa anta tuhini, panjenengan yang memberikan saya ini kehidupan. Wa anta tumituni, dan nanti yang akan menjadikan saya ini mati. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan panjenengan adalah Allah yang maha mampu untuk melakukan sesuatu hal kepada kami. Ini yang sekarang mulai hilang. Orang sekarang bisa berbicara kepada saudaranya, orang sekarang bisa berbicara kepada manusia. Bahkan kadang-kadang orang itu mengeluh kepada kekasihnya, tapi dia tidak tahu kekasih asli yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika hambaku mereka berbuat dosa di waktu malam, di pagi hari aku tunggu taubatnya mereka. Jika di pagi hari mereka berdosa, maka di waktu malam aku tunggu taubatnya mereka. La taqnatu min rahmatillah, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian ini berputus asa dari rahmatnya Allah. Semua bagi orang yang beriman itu baik, kecuali satu yang gak baik, maksiat. Ini makanya ketika kita oleh Allah diuji dengan problematika kehidupan, jangan sampai menjadikan kita lupa kepada Allah. Di tanggal 10 Allah berkata, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kalau Allah menjadikan itu api jadi dingin dan sampaikan salamku kepada Ibrahim, maka begitu mudahnya Allah akan membalikkan semua problematika kita dalam satu solusi yang indah dari Allah. Jika Allah menjadikan Nabi Daud itu meluluh lantahkan daripada besi-besi yang keras, maka sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan problematika kita yang keras menjadi mudah. Karena Allah lah yang mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa mereka yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan solusi dalam kehidupannya. Masya Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah la ilaha illallah. Sama hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah. La ilaha illallah niku kalau panjenengan tahu itu janji setia kita kepada Allah, Pak. Panjenengan melihat dalam surah Al-A'raf, alastu birabbikum, ketika roh dulu belum ditaruh di dalam jasad kita, ditanya seluruh roh ini, alastu birabbikum, apakah engkau saksikan aku adalah Tuhanmu? Seluruh roh ini berkata, menjawab, bala syahidna, aku saksikan engkau ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illallah. Ini manusia yang sering memutus ikatan dengan Allah. Aduh, males saya sama Allah. Aduh, saya males saya sudah putus asa nggak mungkin begitu terus. Sampai di dalam surah An-Nas itu, Pak, setan itu loh. Setan itu terus membisikkan kepada kita sifat waswas. Maka panjenengan kalau lihat di dalam surah An-Nas, ketika kita berlindung dari sifat-sifat waswas itu 3 yang dipakai. Qul a'udzu birabbin nas, pakai kata Rabb. Qul a'udzu birabb malikin nas, malik raja, ilahin nas, ilahun itu yang menciptakan. 3 ini Allah mengajarkan kita agar berlindung kepada sifat waswas. Lu kalau jenengan lihat surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah yang menciptakan aku, Rabb yang membimbing kita. Min syarri ma khalaq, dari jahatnya malam jika telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari cewek-cewek. Kalau di situ dulu itu juga dukun-dukun itu banyak perempuan, kalau sekarang macam-macam. Itu yang menyebolkan,
mantra-mantranya itu. Cuman satu Pak, Allah menggunakan kalimat Rabb, tapi dalam sifat was-was itu oleh Allah diberikan kepada kita 3 sifat: Rabb, Malik, dan Ilahun. Min syarril waswasil khannas. Kamu gak usah percaya sama Allah, kamu gak yakin sama Allah, kamu gak usah itu. Wah, setan tua, Masya Allah, lewat darah kita. Maka bagi orang-orang yang beriman, hidupnya, tambahnya nafasnya harus semakin meneguhkan keteguhan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin, saya pagi hari ini agak sakit perutnya Pak, jadi nadanya agak ditinggiin. Kalau lemes tambah lemes saya. Sekarang saya buka pertanyaan biar sama-sama mikir. Monggo Pak, yang mau bertanya, yang bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Monggo Pak, monggo Pak. Masalah apa aja lah, masalah khilafiyah, masalah apa, fikih, monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, monggo Pak. sholat taubat itu boleh dikerjakan setiap hari enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kalau saya melihat begini Pak, ini bukan kacamata fikih. Kacamata fikih itu kan selesai masalah sunnah, hukumnya sholat taubat sunnah. Sunnah, orang sholat taubat sunnah. Kalau mau dikerjakan silahkan, kalau mau nggak dikerjakan silahkan, tapi yang mau mengerjakan dapat pahala yang banyak dari Allah. Yang jadi problem, yang jadi pertanyaan bagi saya adalah apa? Ketika seseorang itu ingin bertaubat kepada Allah, maka betapa sayangnya Allah kepada hati-hati yang ingin dia kembali kepada Allah. Jadi secara hukum fikih finish, boleh dengan 1 hari 1000 kali sholat taubat nggak apa-apa. Yang jadi problem ketika jenengan itu mohon kembali kepada Allah, itu suatu hal yang besar, suatu hal pemberian Allah yang besar. Maka bersyukur ketika seseorang itu ingin sholat taubat terus. Alhamdulillah. Yang penting jenengan mesra sama Allah Pak. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Saya kira selesai Pak, selesai. Jenengan kalau oleh Allah jenengan diizinkan untuk sholat taubat, doakan bukan hanya jenengan Pak, doakan muslimin muslimah. Ya Allah, Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Karena tidak sembarang orang itu diizinkan Allah seperti kita ini. Kalau kita lihat ya, seperti sopir bis Pak, saya tuh kemarin naik bis pulang, itu saya lihat dia setiap hari naik bis, sholatnya kapan. Saya lihat, ya Allah, maka betapa bahagianya kita ini yang diizinkan Allah untuk di masjid. Setiap hari naik bis Pak, itu sopir itu Pak. Saya pantengin orang supir truk itu Pak. Ya Allah, setiap hari supir truk, sholatnya kapan, nyebut Allahnya kapan. Panjenengan bertanya, bolehkah saya pengen sholat taubat? Masya Allah. Semoga panjenengan juga mendoakan orang-orang kayak kita ini, kayak supir bis, supir truk itu. Semoga mereka diberikan izin Allah untuk menyebut nama Allah. Saya kira begitu aja Pak jawabannya. Yang agak berat gitu Pak pertanyaannya. Mumpung masih ada waktu Pak Ustaz. Oke. Setiap masjid itu saya lihat sekarang ada penunjuk waktu seperti di atas itu. Ada sholat zuhur jam berapa, sholat asar jam berapa, maghrib jam berapa, dan ada beberapa kata-kata mutiara yang menjadi petunjuk kita.
Nah, salah satunya yang masih menjadi perdebatan, bukan perdebatan ya, menjadi kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Di situ tertulis namanya subuh jam berapa, kemudian suruk jam berapa, duha jam berapa. Nah, ini kemarin kita masih diskusi, ada tulisan suruk misalnya hari ini jam 6.03. Nah, kemudian para jamaah kemudian kalau sudah jam 6.03 terus kemudian sholat suruk. Tetapi ada yang menyampaikan katanya itu baru tanda apa ya? Tanda matahari. Nah, jadi perlu kalau mau sholat suruk itu 15 menit setelah itu. Nah, kira-kira mohon izin Pak Ustadz, ini mana yang benar? Ini dua pertanyaan saya ini sebenarnya saya perintahnya Pak Ketua ini tadi. Jadi yang mau tobat itu Pak Ketua tadi. Jadi saya hanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini nggak usah terlalu ini Pak ya, nggak usah terlalu resmi-resmi ya kalau ngomong ya. Sebenarnya yang paling menyangkal pertama saya itu saya masalah ini Pak. Saya itu dulu ketika diatur-atur di Masjid Hidayatus Salam, ketika sholat isyraq sesuai dengan aturan-aturan seperti itu, saya tentang itu pertama. Di Fathul Qorib itu penjelasannya ketika syuruk itu kamu lihat keluar ada mega merah, silahkan syuruk. Nah, ketika rujukan ada salah satu Imam Al-Buni, beliau berkata mulai terbitnya matahari kemudian ada sekitar 15 zirra, itu ijtihad yang baru dan itu silahkan dipakai, tapi jangan menyalahkan pendapat yang ada di Fathul Qorib. Contoh nih Pak G, kita agak ekstrim nih G, kita agak ekstrim itu agak berbeda pendapat, tapi jenengan jangan membuat kesimpulan saya ekstrim, saya menentang pengurus. Tidak, saya tetap hormat sama pengurus karena beliau mempunyai dasar ilmu, tapi sampai juga jangan menyalahkan saya kalau saya berbeda sama sampean, karena ilmu itu nggak bisa dibuat konstan, apalagi masalah furu'iyah seperti ini. Maghrib ini ya, maghrib itu kalau di dalam jam itu sekitar umur berapa, tapi di dalam Fathul Qorib kalau jenengan lihat itu matahari sudah di barat terus ada mega yang keluar, sudah waktu maghrib. Nah, paham ya? Jadi nggak usah diperdebatkan, lebih baik kita damai daripada kita berantem. Jadi kalau di daerah situ mendaki sholat isyraq itu sekitar jam 6 lebih, memang di dalam kitab itu dikatakan salah satu ijtihadnya itu ketika terbitnya matahari kemudian sekitar setengah tombak Pak, setengah tombak itu sekitar 15 menit. Tetapi ada ijtihad syuruk itu artinya kemerah-merahan. Jadi kalau jenengan keluar merah, sudah itu ada merah-merahnya kelihatan, itu sudah waktu-waktu syuruk. Dan ini pendapat saya dibantah Pak. Makanya ketika melihat adanya seperti ini, kita diberikan oleh Allah pilihan al-ikhtilaf rahmatun. Oke lah, siapa yang mau sholat syuruk, yang buru-buru mungkin dia mau ke kantor, gak apa-apa, dapat pendapatnya ketika mereka melihat merah sudah masuk syuruk, dapat pahalanya sholat isyraq. Tapi panjenengan yang di sini punya kelonggaran waktu, memakai waktu jam seperti ini nggih mboten napa-napa. Saya itu suka nggak sesuai dengan jam Pak. Kadang-kadang kalau jam sholat jam 19.30 menit, saya jam 19 sudah sholat. Sering saya itu. Biar apa? Biar menunjukkan kalau ikhtilaful waktu ini rahmah. Panjenengan kalau lihat di dalam satu kitab Kifayatul Akhir, waktunya sholat maghrib itu cuma panjenengan sholatnya nggak ada sholat qobliyah, wontennya maghrib kali ba'diyah, tik langsung sholat isya. Ada yang bilang begitu Pak, ada yang nggak bilang begitu. Ketika syuruknya itu hilang, ketika kemega merah-merahan itu hilang, lah waktunya dihitung dari jam hisab itu. Oh, katanya pukul Jakarta Timur, kalau hilang di daerah sini sekitar 19.03.
Paham ya? Jadi nggak usah berdebat hal-hal seperti ini, nggak penting Pak. Yang penting jenengan sholat itu lah. Serius Pak, saya tuh sampai heran kok ada orang kok pengen sholat isyraq. Itu kan hebat tuh Pak. Apa yang ditujukan jenengan niat sholat isyraq? Karena pengen pahalanya dari Allah. Itu loh kok pengen itu. Orang nggak kelihatan kok pengen jenengan. Iya Pak tidak Pak? Itu kan hebat Pak. Jenengan sholat isyraq itu pahalanya seperti haji, umrah mabrur. Itu loh keinginannya itu loh, dan hegemoni semangatnya itu loh. Itu ketika panjenengan punya sifat seperti itu, panjenengan punya dosa 70 tahun itu dihapus sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi jenengan jangan sampai menyalahkan yang nggak sholat isyraq. Paham ya? Wah, kita sholat isyraq ya, gaya ini meremehkan rahmatnya Allah. Jangan. Karena orang itu dapat hidayah sakit sholat isyraq itu sesuatu yang luar biasa Pak. Tapi kalau ada santri yang ngantuk kemudian orang itu tidur, ya jangan sampai kemudian dijustis orang itu nggak dapat hidayah dari Allah. Paham ya? Jadi saya nggak ingin jenengan itu soleh secara formalitas. Saya ingin ketika oleh Allah kita ini diberikan kekuatan di kasusnya terdikilah, itu harus disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah. Tukang bis niku Pak, sama ningali sopir bis niku loh, itu sampai sekarang masih nyupir Pak mungkin. Terus saya bertanya, ya Allah, ini sholatnya gimana? Maka betapa bersyukurnya kita kepada Allah, betapa bahagianya kita dengan Allah. Allahu Rabbi, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri. Allah bersamaku, Allah yang menyaksikanku, Allah yang hadir bersamaku. Bersyukur, alhamdulillah. Makanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu ketika menjadi kekasihnya Allah, bukan karena sholatnya Pak, karena makan. Ketika makan itu mengingat Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Niku, jadi saya juga belum tentu sholat isyraq atau seperti jenengan setiap hari kan. Masya Allah nih. Tapi saya hanya ingin memberikan satu ta'ajuban. Ta'ajuban itu artinya penghargaan lah. Kok enek wong pengennya sholat isyraq, itu kan luar biasa Pak. Ya apa enggak Pak? Alhamdulillah. Tapi syaratnya sholat isyraq yang lebih ketat itu harus sholat tahajud. Sholat tahajud, sholat subuh taklid kayak begini. Setelah itu baru sholat isyraq. Loh kalau nggak memenuhi standar gimana Pak Ustaz? Nggak sholat tahajud? Ya sudah, nggak apa-apa. Pengen sholat. Ya Allah, wong kok pengen sholat itu Pak, luar biasa. Dipuji sama Allah. Wa uzlifatil jannati lil muttaqina ghayra ba'id. Aku dekatkan surga ini kepada mereka orang yang bertakwa ghayra ba'id. Tidak aku jauhkan kepada mereka. Allah puji Pak seperti itu. Man khasyar rahman. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang mereka mengharapkan pahala dari Allah Ar-Rahman. Man khasyar rahman bil ghaib. Mereka enggak melihat pahalanya. Mereka enggak melihat pahalanya, tapi dia itu mengharapkan pemberian Allah. Pemberian Allah itu Pak. Itu Masya Allah. Maka bersyukur, alhamdulillah. Moga Pak yang lain Pak, yang berantem nggak apa-apa Pak ya. Istighfar. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz. Sebenarnya kita tidak waktu suruk dan ini kita minta pencerahan sebenarnya. Jadi tidak berantem tentang hal-hal yang kayak gitu.
Katanya yang kami takutkan itu, makanya kita selalu minta pendapat dari Pak Ustadz itu, karena waktu terbit itu adalah waktu-waktu yang diharapkan untuk kita sholat. Jadi kalau kita udah suruk 6.03, informasinya itu tidak boleh kita langsung sholat suruk di sana, karena itu waktu-waktu terbitnya matahari. Jadi kita harus nunggu satu tombak itu 4 derajat. 4 derajat itu informasinya bahwa 1 derajat itu 4 menit. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kita harus menambah antara 12 sampai 16. Nah, kita ini sebenarnya minta pencerahan Pak Ustadz, bukannya untuk berdebat hal-hal yang kayak gitu, tetapi kita kepingin ada suatu keyakinan bahwa kita melaksanakan suruk ini benar. Jangan sampai kami melaksanakan sholat suruk, ada yang mengatakan bahwa waktu terbit ini adalah waktu yang haram untuk kita sholat. Kita sholat, berarti kan kita juga melaksanakan yang sesuatu yang salah, gitu loh. Nah, ini kita selalu minta pendapat pada di pengajian-pengajian ini, kita sampaikan bahwa kita minta pendapat untuk mencari suatu kebenaran, gitu. Bukannya berdebat untuk hal lain. Kalau memang ada yang mau suruh mau sholat, silahkan. Kalau maunya 12 sholat. Cuma kadang-kadang kita masih bimbang. Nah, bimbang ini yang kita harus luruskan supaya kita juga beribadah itu juga enak. Di situ menurut fikihnya gimana sebaiknya kita beribadah gitu. Demikian Pak Ustadz. Masya Allah, ini kritis sekali nih Pak Dewan Hakim. Enten ya, hukum diharamkannya sholat ketika setelah subuh itu diharamkan karena tasyabbuh bil majusi. Buatan pareng karena di situ tasyabbuh bersamaan dengan orang-orang majusi itu yang menyembah matahari. Niku jangan terlalu ditafsirkan terbitnya matahari Pak. Niku jenengan akan diprotes banyak ulama itu nanti. Jadi yang diharamkan itu setelah subuh sholat, nggak boleh sholat subuh terus jenengan sholat boten pareng, karena menyamai orang majusi, termasuk setelah asar. Titik. Ketika terbitnya matahari diharamkan itu, terbitnya ini para ulama melihatnya sesuatu hal yang disembah orang majusi. Kenapa mereka menuhankan matahari? Karena mereka menganggap terbitnya matahari itu sesuatu yang a'zam. Maka ketika yang a'zam itu kita nggak boleh persepsinya sama dengan orang majusi. Jadi yang diharamkan bukan terbitnya matahari, itu masih ikhtilaf Pak. Yang diharamkan ketika setelah sholat subuh boten parang, jenengan sak menika lho Pak, jenengan sholat boten parang. Tapi jenengan pun muqdalipun isyraq sudah mulai boleh. Maka ini nggak bisa kebenarannya itu diuji dalam satu tempat, kebenarannya berbeda dengan tempat yang lain, nggak bisa. Yang jelas yang diharamkan setelah sholat subuh nggak boleh sholat, titik, karena tasabuh kepada majusi. Paham ya? Itu yang diharamkan. Dan sholat asar jenengan boten parang sholat. Bagaimana yang qadha Pak Ustadz? Ada yang mengatakan boleh. Jadi nggak perlu diperdebatkan hal yang seperti ini. Maka tadi ketika beliau menyampaikan suatu hal yang terbitnya itu nggak boleh, yang diharamkan setelah sholat subuh. Karena sholat subuh itu kenapa diharamkan? Karena tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Ketika kita ada hukum yang mengatakan terbitnya matahari itu kemudian diharamkan, justru itu malah dikritik Pak sama sebagian ulama. Kenapa? Karena justru pendapat kita, pikiran kita itu sama kayak mereka. Gak boleh, rahmatnya Allah itu luas. Jadi yang diharamkan itu setelah subuh. Nanti ketika jenengan ningali kemudian, oh isyraq ini pun asal.
Nanti yang mengikuti pendapat hisab setelah kemudian tombak itu keluar, kemudian setelah matahari itu sekiranya sudah diprediksi tempatnya, waktunya itu sudah 1 dhira' setengah, apa niku dhira' niku enggak apa-apa. Dan ketika salah mboten napa-napa, enggak apa-apa Pak. Orang zina itu kalau diperkosa aja itu, kalau kemudian dia nggak bisa apa-apa itu, mereka hukumnya nggak seperti dihukumin zina kok. Paham ya? Ketika saya membuat rahmat ikhtilaf ini, itu nggak ada hukum yang mengatakan ketika terbitnya matahari itu haram secara parsial, secara hukum pasti nggak wonten. Yang kesepakatan ulama ketika panjenengan setelah sholat subuh boten parang sholat niku mawon. Paham ya? Jadi jangan terlalu diperdebatkan. Jadi berusaha diperdebatkan. Alhamdulillah. Ada masalah nggak Pak Ustadz? Saya kira tadi Pak Ustadz, makanya saya beginiin terus. Saya kira Pak Hakim. Izin Pak Ustadz, saya nambahi penjelasan sedikit saja. Jadi memang betul kita tidak memperdebatkan, tetapi kalau yang menjelaskan Pak Ustadz itu para pihak kita tadi itu jadi dong gitu loh. Kalau yang menjelaskan saya, apalagi saya menjelaskan ke Pak Ketua, ya jelas nggak dianggap apa-apa lah. Kamu ilmunya apa sih kan gitu. Jadi kalau yang menjelaskan Pak Ustadz, kita sama-sama saling memahami dan diharapkan ini menjadi pengertian bersama sehingga kita tetap rukun guyup. Dan Pak Ustadz jangan khawatir bahwa di tempat kita terjadi perdebatan, tidak. Hanya ini ingin pencerahan dari Pak Ustadz, bagaimana sih kedudukan sebenarnya. Yang sholat 603 boleh, yang nunggu sampai ada 1 tombak juga boleh. Itulah pencerahan yang kita harapkan. Demikian kira-kira Pak Ustadz. Sekali lagi Pak Ustadz jangan khawatir, di bawah kepemimpinan Pak Ketua PKM Haji Hakim ini udah luar biasa. Sudah luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang sudah 06.04. Jadi boleh sholat suruh sekarang. Jadi nyun sewu nggih, jadi memang beberapa waktu haramnya sholat itu menjadi problem ya, seperti tadi panjenengan Masya Allah ya. Jadi malah sekarang udah boleh belum sholat ini? Boleh ya? Alhamdulillah. Nanti lagi kita bahas ya Pak, ini posisi kita kurang ini fit. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala وأدخلنا الجنة مع أثوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.